Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Surya Karmila, NIM 19571011. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mata kuliah pengembangan profesi keguruan dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Dini Palupi Putri MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kompetensi guru. Kita langsung masuk ke materi saja. Untuk materinya yaitu mengenai kompetensi guru dan makna masing-masing kompetensi guru. Nah, untuk kompetensi guru itu ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi koprofesional. Dan yang keempat itu kompetensi sosial. Nah, kita langsung masuk ke kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik. Di sini ada penjelasannya mengenai potensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Setidaknya kompetensi pedagogik ini ada 7 aspek di dalamnya yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik. Dari informasi yang mengenai karakter peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada setiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pembelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Nah, di dalam pengembangan kurikulum ini, guru harus bisa menyesuaikan silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhannya. Pengembangan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Nah, yang keempat yaitu pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pembelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Untuk materi pembelajaran, dari sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kelima yaitu pengembangan potensi peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai supaya setiap peserta didik bisa mengintelektualisasikan potensinya. Yang keenam yaitu cara berkomunikasi. Sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif dan menyampaikan dalam penyampaian pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu penilaian dan evaluasi belajar. Penilaian meliputi hasil dari proses pembelajaran. Dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus dilakukan. Untuk materi kompetensi pedagogik cuma itu, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian. Nah, di sini ada penjelasannya mengenai kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seseorang guru yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai dengan norma sosial atau hukum. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian yang meliputi yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Seseorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.
bangga menjadi seorang guru, serta berkonsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua yaitu kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga yaitu kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam belajar dan melakukan tindakan. Yang keempat yaitu kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Yang kelima yaitu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, yaitu iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didiknya. Untuk yang kompetensi kepribadian, cuma itu penjelasannya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kita langsung masuk ke materi kompetensi profesional. Potensi profesional di sini ada penjelasannya mengenai potensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilan yang berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah menguasai materi pembelajaran yang diampu. Berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Yang kedua yaitu menguasai standar kompetensi atau SK pembelajaran, kompetensi dasar atau KD pembelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Yang ketiga yaitu mampu mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Yang keempat yaitu mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesional secara kontinuitas. Yang kelima yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Baiklah, cuma ini yang berkaitan dengan kompetensi profesional. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kompetensi sosial. Nah, untuk kompetensi sosial ini adalah materi terakhir di dalam materi ini. Kita langsung masuk ke materinya aja, yaitu mengenai kompetensi sosial. Kompetensi sosial. Nah, di kompetensi sosial ini ada penjelasannya, yaitu kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, serta masyarakat secara luas. Adapun indikator kompetensi sosial guru diantaranya, yang pertama yaitu mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empati. Yang ketiga yaitu mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Nah, yang keempat yaitu mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya yang ada di Indonesia. Baiklah, cuma itu yang bisa saya jelaskan materi mengenai kompetensi guru. Jika ada kesalahan di saat saya menyampaikan materi atau ada kesalahpahaman mengenai materi saya
mengucapkan mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.